Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Rosa Mahulete Soplantila. Jemaat, marilah berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setianya membuat kita tetap memuja. Marilah kita bermazmur melalui Mazmur 117. Kita bermazmur, pujilah Tuhan hai segala bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah di pagi ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Demikian nats pembimbing kita yang terkutip dari Lukas 13 ayatnya yang ke-29. Tuhan menyertai kamu. Puji Dia segala yang bernafas.
hari ini, mari berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa, mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus Anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita ada dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh presbiter yang bertugas. Saat ku berfirman, ku
Jemaat Tuhan, kita akan ada dalam pemberitaan firman. Karena itu mari kita siapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan secara bersama di saat ini. Kita akan baca dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hagai, Hagai 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Karena itu mari kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Kalau kita sudah membuka Alkitab, mari kita berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan di saat ini. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Hagai pasalnya yang pertama ayat 1-7 yang menyatakan, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yozadak Imam Besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi kamu membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah boleh kita baca dari kitab Hagai, Hagai 1 ayatnya yang ke-7. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, ketika kita boleh membaca bagian firman Tuhan ini, yang perlu kita renungkan dari tema yang disampaikan kepada kita di saat ini adalah maknai hidup. Kalau kita lihat tentang tema yang disampaikan kepada kita semua tentang maknai hidup, dipertanyakanlah kepada kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, ataupun dipertanyakan kepada kita semua yang beribadah di saat ini.
apakah dalam hari-hari hidup yang kita jalani sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita memaknai hidup yang kita jalani? Apa yang kita maknai ketika kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan? Apakah kita pernah merasakan bahwa makna dari suatu kehidupan yang kita jalani adalah sungguh sangat berarti, dan semua itu dapat kita jalani karena siapa? Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, tentu ketika kita lihat dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani, semua itu kita dapat jalani atau kita dapat lalui lewat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang bersama-sama dengan kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini sampai detik ini. Karena itu, apa yang dapat kita maknai daripada kasih Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca dari kitab Hagai 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, dengan judul daripada perikop ini adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Ajakan ini ditujukan kepada siapa? Ajakan ini ditujukan kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dibebaskan dari tanah pembuangan dan mereka kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka, apa yang dapat mereka lakukan? Apakah mereka ingat atau mereka memaknai kehidupan selama ketika mereka ada di pembuangan sampai mereka kembali ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka? Apakah mereka memaknai hal yang demikian, sehingga ketika mereka kembali ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, apa yang harus mereka lakukan? Dari makna yang mereka ambil itu, apa yang dapat mereka lakukan ke depan? Karena otomatis ketika kita lihat, ini adalah suatu penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel, sehingga mereka dapat kembali dari tanah pembuangan. Tetapi kita lihat bangsa Israel ketika mereka sudah ada di tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka, mereka malah melupakan apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan firman Tuhan dalam Hagai 1 ayatnya yang kedua dan seterusnya, dikatakan beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kemudian di ayatnya yang ketiga mengatakan, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Kita lihat firman Tuhan yang datang kepada bangsa Israel lewat Hagai. Di situ mempertanyakan, apakah bangsa Israel akan membiarkan rumah Tuhan ada dalam reruntuhan? Hal ini terjadi ketika mereka sudah kembali dari pembuangan. Apa yang mereka maknai dari penyertaan Tuhan kepada mereka? Dan apa yang harus mereka lakukan? Kalau dilihat bahwa bangsa Israel mereka lupa. Mereka tidak memaknai penyertaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kemudian di ayatnya yang kelima kita lihat bahwa oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu.
ayatnya yang ke-6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Kita lihat apa yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan di ayatnya yang ke-6 ini buat bangsa Israel adalah suatu makna yang sangat mendalam. Di sini kita lihat bahwa Tuhan mau mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa apa yang sudah mereka pelajari selama ini, apa yang mereka sudah alami selama ini ketika mereka berada di pembuangan, sudah banyak makan asam garam. Tetapi apa makna yang mereka bawa pulang ketika mereka diberikan penyertaan dari Tuhan sehingga mereka dapat kembali ke tanah yang Tuhan janjikan bagi kehidupan mereka? Apa yang mereka dapat maknai dari suatu yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka? Nah, seperti contoh kita lihat bahwa kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Istilahnya bahwa sudah banyak pengalaman, sudah banyak pelajaran yang disampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi apa yang mereka bawa pulang? Apa yang mereka dapat dari pelajaran yang selama ini mereka dapat? Kemudian di ayatnya yang ke-7 mengatakan bahwa beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kita lihat bahwa berapa kali kita lihat kalimat yang sama diucapkan. Dari ayat 2, kemudian di ayatnya yang ke-5, kemudian di ayatnya yang ke-7 dikatakan beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan mau supaya kita memperhatikan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Bukan ketika mereka ada di tanah pembuangan adalah suatu hukuman, tetapi ada maksud yang indah yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel, yang harus diperhatikan dari bangsa Israel, supaya apa yang dapat mereka lakukan setelah mereka dapat memaknai hidup yang mereka jalani selama ini. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, hal ini pun dikembalikan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel, hal ini pun dialami oleh kita semua di dalam kehidupan yang kita jalani. Kalau kita lihat bangsa Israel, mereka lupa akan tanggung jawab mereka kepada Tuhan ketika penyertaan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Tetapi setelah mereka kembali dari pembuangan, apa yang harus mereka lakukan? Tanggung jawab apa yang harus mereka lakukan ketika mereka memaknai penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka? Mereka lupakan segalanya. Demikian pun bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, bahwa ketika kita diberikan apa yang diinginkan dalam kehidupan kita, apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita, bisa saja kita melupakan tanggung jawab kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dan hal ini kadang nyata dalam kehidupan kita. Contoh kecil, ketika kita diberikan keselamatan, ketika kita diberikan berkat yang banyak, kadangkala kita lupa kepada Tuhan bahwa apa yang harus kita lakukan. Mungkin saja ketika tadinya kita ada dalam keadaan susah, tetapi ketika kita diberikan Tuhan berkat yang banyak, bisa saja kita lupa Tuhan. Kita tidak ingat bahwa inilah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menerima berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita.
dalam perjalanan kehidupan yang kita alami saat ini, ketika kita ada dalam situasi COVID-19 ini, kita lihat bahwa penyertaan Tuhan sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga banyak masalah yang kita alami dalam hidup ini, tetapi Tuhan menyertai kita sampai saat ini. Padahal kalau kita mau lihat, dengan adanya virus COVID-19 ini atau yang disebut juga dengan virus corona, banyak dampak-dampak yang terjadi dalam kehidupan kita, di mana masalah ekonomi yang semakin berkepanjangan terjadi dalam kehidupan kita. Begitu juga ketika kita ada dalam kehidupan yang kita jalani ini. Kalau Tuhan tidak menyertai kehidupan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini? Karena kita tahu bahwa virus yang menyerang kehidupan ini dia tidak nyata, tidak dapat kita lihat. Tetapi lewat penyertaan Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, jangan kita bersungut, jangan kita sedih, tetapi kita harus bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa pakai, kita masih bisa tidur dengan nyenyak, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan yang diberikan kepada kita semua, disinilah kita diminta untuk bagaimana kita dapat memaknai hidup yang kita jalani ini. Coba kita memaknai hidup yang kita jalani selama ini. Nah, contoh lain, kita sakit, kita bisa sembuh. Semua itu karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin pendapatan kita juga bisa menurun, tetapi setiap hari kita masih bisa makan, kita masih bisa minum. Kita bersyukur kepada Tuhan karena itu anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita mau diajarkan bahwa dalam kehidupan yang kita jalani, jangan kita pernah melupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita melihat maknanya. Maknanya yang terjadi dalam kehidupan kita adalah apa? Ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ada waktu Tuhan juga yang Ia tentukan bagi kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kembali pun kita lihat dalam kehidupan kita bahwa hari ini, ketika kita boleh beribadah di saat ini, kita pun dapat lihat bahwa ada sebagian anak-anak Tuhan, kurang lebih 24 orang, yang hari ini mereka pun mengaku iman dan percaya mereka yang sungguh di hadapan Tuhan untuk setia mengikuti Tuhan. Dan kita pun sebagai jemaat, kita harus mendukung mereka. Dalam keadaan apapun kita menjadi pendukung bagi kehidupan mereka, untuk bagaimana mereka melangkah, membangun iman dan kepercayaan mereka yang sungguh kepada Tuhan, memaknai setiap momen yang terjadi dalam kehidupan mereka. Karena bukan sekadar pengakuan, tetapi lebih daripada itu adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan kepada Tuhan atas segala perbuatan Tuhan yang boleh Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, mari kita selalu ingat firman Tuhan, karena dalam kehidupan yang kita jalani, tanpa Tuhan akan sia-sia kehidupan yang kita jalani. Maknailah apa yang kita alami dalam kehidupan ini untuk selalu bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupan kita selalu. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita tenang, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita akan ada dalam doa syafaat. Bagi dunia yang menderita, mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah dan puji melalui Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kehidupan kami. Kami datang dan mengucap syukur kehadirat Engkau ya Allah, karena kasih dan penyertaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga ya Tuhan. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kehidupan kami Tuhan. Sampai detik ini kami merasakan semuanya itu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Ajarlah kami Tuhan sebagai umat yang percaya kepada Engkau Tuhan, untuk bagaimana kami selalu memaknai hidup ini yang kami jalani Tuhan. Semua itu oleh karena penyertaan Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Agar semua yang kami jalani dalam hidup ini Tuhan, kami memaknainya Tuhan dalam ungkapan syukur yang sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Firman kebenaran boleh kami dengarkan secara bersama ya Tuhan. Dalam kehidupan kami, biarlah kami Tuhan dapat memaknai semuanya itu Tuhan, untuk kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami dari hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mensyukuri semuanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mendoakan kehidupan kami pribadi maupun keluarga. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Berikanlah kepada kami Tuhan kekuatan, kesehatan yang hanya bersumber daripada Engkau ya Tuhan. Anugerahkanlah kepada kami semua Tuhan, baik kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, baik kami sebagai anak-anak, baik kami sebagai opa dan oma, baik kami sebagai para duda, janda, anak-anak yatim piatu. Tuhan berkenan menjumpai kami ya Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Lindungilah kami dari ujung rambut sampai pada ujung kaki Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dijauhkanlah kami dari segala yang jahat, terutama virus-virus ini ya Tuhan. Dan sertailah apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini lewat setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Berikanlah berkat bagi kami Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun datang dan mendoakan seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan. Bagi kami semua yang saat ini bergumul Tuhan dalam masalah-masalah ekonomi Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkenan campur tangan dan berikanlah apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa dan menyerahkan Tuhan semua jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dalam kondisi kesehatan mereka ya Tuhan. Mereka yang terbaring lemah baik di rumah maupun di rumah sakit ataupun dalam proses pemulihan, kami serahkan semua mereka di dalam tangan Tuhan. Karena itu kami datang dan mendoakan Bapak Pendeta John Marlin Tambunan, Ibu Rahela Tambunan, Penatua Bapak Hans Tondawani, Ibu Sri Wegawati, Pendeta Vega Sarasak, Bapak Adar Sihite, Ibu Batseba di Muhau Piris, Ibu Sarce Saetapi, Ibu Rosdiana Situmorang, Bapak M. Siaan, dan Bapak Boyke Siregar. Kami berdoa bagi mereka semua ya Tuhan.
yang dalam proses pemulihan atau pengobatan mereka, kami kembalikan mereka semua dalam hadirat Engkau ya Tuhan. Engkau berkenan memberkati mereka, Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan dipulihkan hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan yang diberikan bagi mereka. Khususnya kami berdoa Tuhan bagi Bapak Boyke Siregar yang rencana akan menjalani proses operasi pada tanggal 2 November. Kami serahkan semuanya di dalam hadirat Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan, Engkau kuatkannya secara fisik, secara mental ya Tuhan, dan Engkau berkati juga ya Tuhan para medis yang akan menanganinya ya Tuhan, agar semua proses dapat berjalan dengan baik karena kasih dan penyertaan Tuhan baginya ya Tuhan, dan hasil yang terbaik akan diperoleh oleh Bapak Boyke Siregar. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan semua kehidupan dan pelayanan yang terjadi di dalam jemaat GPIB Harapan Indah ini ya Tuhan. Engkau berkenan memberkati ya Tuhan ketua majelis jemaat, para presbiter atau penatua diaken, bahkan semua pengurus-pengurus pelkat ya Tuhan. Begitu juga karyawan kantor keamanan, ataupun semua yang boleh membantu di dalam pelayanan ini. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati lewat pelayanan sektoral, kategorial, majelis jemaat, PMJ, dan pegawai sekretariat GPIB Harapan Indah. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati ya Tuhan, agar mereka pun saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk membangun pelayanan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja ini dalam kondisi yang dialami saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi anak-anak pelkat PA, PT, GP dalam pendidikan ataupun mencari pekerjaan atau pasangan hidup. Tuhan buka jalan dan berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, sehingga apapun perjuangan yang mereka lakukan dalam kehidupan ini ya Tuhan, Tuhan senantiasa akan campur tangan dan berikan yang terbaik bagi masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang dan mendoakan pengurusan sertifikat Pastori Blok AB4. Kami serahkan semua pengurusannya di dalam tangan Tuhan, karena kami yakin Tuhan, kami sebagai manusia berupaya, tetapi Tuhan yang menentukan segalanya. Tuhan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan bagi orang yang mengurus semuanya ini Tuhan, agar pada waktunya ya Tuhan, hasil yang terbaik Tuhan akan anugerahkan bagi kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan korban bencana alam yang terjadi dimanapun. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati semuanya. Biarlah Tuhan ulurkan tangan-Mu Tuhan, berikanlah bantuan bagi mereka yang memerlukan bantuan ya Tuhan. Oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan dinyatakan bagi mereka, mereka pun akan merasakan sukacita yang dialami dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan menyertai para presiden, wakil presiden, maupun semua yang bertugas ya Tuhan, untuk membawa yang terbaik untuk masyarakat. Biarlah kasih Tuhan selalu menjumpai dan memberkati mereka Tuhan, agar apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, benar-benar dapat membawa yang terbaik Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Khusus bagi pemerintah Bekasi ya Tuhan, Engkau berkenan menyertai dan memberkati juga ya Tuhan, agar mereka pun dapat melakukan yang terbaik untuk membangun kehidupan masyarakat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami datang dan mendoakan seluruh keberadaan dan kehidupan kami semua Tuhan, yang boleh ada dan melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di saat ini ya Tuhan, baik sebagai penatua diaken, baik sebagai organis, baik sebagai pemandu lagu, baik sebagai tim multimedia, keamanan. Tuhan menyertai dan memberkati semua pelayanan yang terjadi ini ya Tuhan. Biarlah kami semua yang selalu melayani dengan penuh ketulusan hati, Engkau akan mengembalikan berkat berlipat ganda di tengah-tengah kehidupan kami semua. Tetap bersama kami Tuhan, dan Engkau berkati kami, agar dimanapun kami berada, kami selalu melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab yang kami jalani ini ya Tuhan. Biarlah kami selalu dan senantiasa diberikan kekuatan kesehatan yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa dan menyerahkan Tuhan ke 24 anak yang tepatnya juga di hari ini ya Tuhan, mereka ada dalam peneguhan sidi, di mana mereka mengaku iman dan percaya mereka yang sungguh ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Engkau berkenan memberkati mereka Tuhan.
memberkati orang tua mereka, agar mereka pun selalu senantiasa ya Tuhan, tidak sekedar mengucap kata, tetapi mereka dapat mempertanggungjawabkan Tuhan semua apa yang mereka buat, apa yang mereka katakan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan, dan kami memohon daripadamu ya Tuhan, sebentar nanti Tuhan selesai daripada ibadah ini, ketika kami kembali dalam kehidupan kami masing-masing, biarlah Tuhan menyertai kami dalam segala aktivitas kami Tuhan. Sertailah kami Tuhan, dan berkatilah kehidupan kami dalam sepanjang kehidupan yang kami jalani. Terima kasih ya Tuhan, ungkapan syukur yang kami naikkan di saat ini ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan kami memohon ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, dan perantaraan yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku.
Doa syukur. Jemaat mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat pemeliharaanmu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gerejamu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Presbiter GBIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu ini tanggal 1 November 2020 dilayani oleh Pendeta Nyonya Rosa Mahulete Somlantila. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. 1. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Jenny Maria Henjer Cela Irala Hukom, Jemaat Sektor 4 pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 pukul 15.34 WIB di Bekasi dalam usia 50 tahun. Dimakamkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 di TPU Pedurenan, Bekasi. Majelis dan segenap warga jemaat GBIB Harapan Indah Bekasi menyampaikan turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 2. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Seni Helena Roti Maramis, orang tua dari Bapak Glenn Roti, Jemaat Sektor 6, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 22 WITA di Balikpapan dalam usia 69 tahun. Majelis dan segenap warga Jemaat GBIB Harapan Indah Bekasi menyampaikan turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. Keluarga Nyonya Rusmina Marbun Sinaga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta John Marlin Tambunan, Pendeta Nyonya Rosa Mahulete, Majelis dan warga jemaat GBIB Harapan Indah atas dukungan doa kepada almarhumah Ibu Veronica Marbun Boru Sinaga semenjak dirawat di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta, sampai kembali ke pangkuan Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati. 2. GBIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan PEK, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Peneguhan CD. Pelayanan peneguhan CD bagi calon warga CD baru dalam ibadah hari Minggu tanggal 1 November 2020 pukul 9 dilaksanakan secara langsung atau tatap muka di gereja, namun terbatas hanya untuk calon warga CD baru beserta orang tua saja. Nama-nama yang di CD adalah sebagai berikut. 1. Abraham Manuel F. Kopalit. 2. Adrian Sah Feliski Cameo. 3. Angelin Haryanto. 4. Branko Gabriel Abraham Irala. 5. Christian Kiven Lombo. 6. Caroline Rahel. 7. Cynthia Trosi Kaunang. 8. Dominic Jennifer Regita Watimena. 9. Jonathan Marcelino. 10. Preli Citrali Kolwot.
11. Gloria Christine Octavia Sianipar. 12. Irene Nicole Saihailatua. 13. Christina Evivania Nosveli Weken. 14. Mikael Krishna Betania. 15. Nanda Kaludia. 16. Sekar Permata Angelia Sumantri. 17. Tania Putri Valencia. 18. Thomas Clement Dimuhau. 19. Ulima Ripka Talita Hutagalung. 20. Fieri Edgar Junino Sumlang. 21. Vilen Ophelia Selatu. 22. Yonatan Gilbert Mamangke. 23. Sendel Latu Perisa. 24. Medina Restu Rizki. Perjamuan Kudus. Akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus pada ibadah Minggu tanggal 8 November 2020 dengan jadwal sebagai berikut. Pukul 9, WIB, ibadah secara tatap muka khusus untuk warga Sidi Baru dengan orang tua masing-masing. Pukul 19 WIB, ibadah secara virtual melalui channel YouTube untuk jemaat yang berada di rumah. Pukul 18, ibadah secara tatap muka untuk jemaat dengan peserta dibatasi hanya 70 orang. Ibadah perjamuan kudus secara tatap muka pada pukul 18 WIB hanya untuk jemaat dengan usia di bawah 60 tahun dan akan didata oleh Korsek-Wakorsek masing-masing sektor. Sedangkan jemaat yang mengikuti ibadah perjamuan kudus secara virtual akan diberikan anggur, roti atau hosti, dan amplop persembahan syukur perjamuan kudus yang diantar oleh presbiter masing-masing sektor. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pendeta Risto Efraim Andaki STH. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GBIB nomor 5173/20/MS 20 Romawi _KPTS tanggal 6 Oktober 2020, maka dengan ini diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2020, Majelis Sinode GBIB memberi kepercayaan kepada Pendeta Risto Efraim Andaki STH untuk panggilan tugas dan tanggung jawab di GBIB Jemaat Harapan Indah Bekasi selaku pendeta atau ketua majelis jemaat. Serah terima jabatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 pukul 9 sampai dengan 10 WIB di gereja. Demikian informasi ini disampaikan untuk diketahui jemaat. Surat tugas Pendeta John Marlin Tambunan STH. Sesuai surat tugas nomor 2612-10-20-MS 20 Romawi _ST tanggal 12 Oktober 2020 yang memperhatikan surat keputusan Majelis Sinode GBIB nomor 5183-20-MS 20 Romawi _KPTS tanggal 12 Oktober 2020 tentang penghakiran status pegawai tetap GBIB yang telah memasuki masa pensiun bagi Pendeta Emeritus John Marlin Tambunan STH mulai tanggal 9 November 2020, maka dengan ini diberitahukan bahwa Majelis Sinode GBIB menugaskan Pendeta John Marlin Tambunan STH untuk melaksanakan pelayanan sebagai pendeta non-organik di GBIB Harapan Indah Bekasi terhitung mulai tanggal 9 November 2020 sampai dengan dilaksanakannya ibadah emeritasi
Demikian informasi ini disampaikan untuk diketahui jemaat. Kegiatan ibadah di bulan November. Diinformasikan kepada jemaat sekalian bahwa kegiatan ibadah Pelkat dan ibadah presbiter akan mulai dilaksanakan pada bulan November 2020 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah presbiter hari Rabu, tanggal 4 November 2020 pukul 19.30. Ibadah gabungan Pelkat PKP hari Selasa, tanggal 10 November 2020 pukul 18. Ibadah Pelkat PKB hari Kamis, tanggal 19 November 2020 pukul 20. Ibadah Pelkat GP hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 pukul 18. Ibadah Pelkat PKLU hari Senin, tanggal 30 November 2020 pukul 18. Seluruh ibadah dilaksanakan secara online dengan menggunakan Google Meet. Dimohon jemaat dapat mengikuti ibadah-ibadah tersebut sesuai jadwal yang ada. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat, pergilah, engkau diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka dihiburkan. Jemaat Tuhan,
Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Sang Pengasih, kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan, kiranya menganugerahimu kelemahan agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur, kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya, Allah yang Esa Tritunggal kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita kini dan selamanya. Dengan demikian ibadah selesai. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.